Hai donat lovers, ketemu lagi di Hes Kitchen. Setelah kemarin beberapa video kemarin Hes Kitchen sudah membuat donat dan hiasan atau cara menghias donat. Kali ini Hes Kitchen mau membuat donat lagi, tapi kali ini membuat donatnya dengan kentang ya. Menghasilkan donat yang empuk dan lembut. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai habis ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Nah, ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Di sini saya membuat donatnya dengan mencampur 2 terigu ya, yaitu terigu protein tinggi dan protein sedang sebanyak 150 gram atau 15 sendok makan protein tinggi dan 100 gram atau 10 sendok makan protein sedang. Kemudian 85 gram kentang atau setara dengan 1 kentang ukuran sedang. Boleh juga antara 85 sampai 100 gram ya. Berikutnya 1 saset susu bubuk Denko, 2 kuning telur, 35 gram atau 2 sendok makan margarin, 1,5 sendok teh vermipan dan 1/4 sendok teh garam, 40 gram atau 2 sendok makan gula pasir, 100 sampai 125 ml air dingin. Yang dingin ya. Sekarang kita mulai untuk membuat adonan donatnya ya. Yang pertama kita masukkan dulu untuk bahan keringnya, tepung terigu. Untuk telurnya nanti ya, kita kocok dulu aja. Kemudian masukkan susu bubuk dulu dan gula. Kita aduk rata dulu. Setelah itu kita masukkan dulu vermipannya. Untuk garamnya nanti ya, jangan dimasukkan dulu. Kita masukkan vermipan atau ragi instannya, kita aduk lagi. Setelah tercampur rata baru kita masukkan telurnya. Telur setelah kita masukkan, diaduk-aduk dulu sebentar. Masukkan kentangnya. Setelah itu saya mau uleni dengan tangan sebentar. Ini tangannya sudah bersih ya, sudah dicuci bersih dulu. Dikeringkan tangan, baru kita menguleni dengan tangan. Ini sebentar saja ya, karena saya mau menguleninya dengan mixer. Ini kita masukkan air, tapi jangan langsung semua, sedikit-sedikit dulu. Jangan sampai nanti adonannya terlalu lembek. Masukkan lagi. Kalau dirasa masih kering adonannya, kita tambahkan lagi. Boleh untuk airnya. Tapi diingat jangan sampai terlalu lembek ya. Setelah itu kalau sudah setengah kalis, kita masukkan untuk margarinnya dan juga garamnya. Jadi margarin dan garam setelah adonan tadi setengah kalis ya. Kemudian saya uleni lagi sebentar sampai tercampur rata saja. Ini saya rasa masih kering, tadi saya masukkan air lagi sedikit. Memasukkan airnya sedikit-sedikit aja. Nah ini setelah itu saya mau lanjutkan di mixer. Ini di mixer sampai adonannya benar-benar kalis elastis ya. Kira-kira membutuhkan waktu 10-15 menit kalau menggunakan mixer. Tapi kalau mau menguleni secara manual, ada tips atau cara supaya adonannya cepat kalis elastis. Bisa dilihat di video saya membuat donat yang sebelumnya ya. Nah ini kita mixer terus sampai dia elastis. Jadi bisa menghasilkan donat yang benar-benar empuk. Nah ini sudah mau selesai. Kita matikan mixernya. Setelah itu saya mau window pen test dulu.
untuk memastikan adonannya benar-benar sudah elastis ya. Ini tandanya sudah kalis elastis ya. Nah, seperti ini. Seperti lembaran tipis tapi tidak mudah sobek. Itu tandanya sudah elastis. Setelah itu, saya mau bagi-bagi adonannya ke beberapa potong. Kalau tidak ada timbangan, bisa dikira-kira aja untuk dibagi beberapa potongnya. Seperti ini ya caranya, kita bagi dua dulu, kemudian masing-masing kita bagi dua lagi. Selanjutnya kita bagi dua lagi untuk adonan satu potongnya ini. Kemudian dibagi dua lagi. Ini total untuk donat kentang 250 gram tepung terigu ini bisa jadi 16 potong ya. Kalau pakai timbangan kira-kira per potongnya itu kita bagi jadi 35 gram. Jadi 16 potong semuanya. Setelah dipotong-potong, dengan bagian masing-masing sama besar, kemudian untuk setiap potongnya mulai kita bulatkan. Sebelumnya alas loyang sudah kita taburi tepung terigu atau dialasi baking paper ya. Ini baking paper atau kertas roti. Ini kita bulatkan dengan cara seperti ini, ditarik ke bawah, kemudian di rounding atau dibulat-bulatkan dengan cara seperti ini ya, supaya tekstur permukaan donatnya itu bisa halus. Kita lakukan lagi dengan cara yang sama, tarik adonannya itu ke bawah, kemudian di rounding sampai permukaannya halus. Nah, seperti ini, ditarik-tarik ke bawah. Kita lakukan ini sampai semua potongannya habis. Dilakukan dengan hal yang sama, ditarik-tarik adonannya ke bawah, kemudian kita rounding atau kita bulat-bulatkan ya. Setelah dibulatkan, kita pipihkan dengan jari, tidak usah terlalu kencang ya ditekannya. Nah, jadi seperti ini. Nih, kita sisihkan, kita tutup dulu. Jangan lupa ditutup dengan serbet bersih ya, supaya adonannya tidak kering. Ini saya buat lagi, saya lanjut untuk merounding adonan potongan yang berikutnya. Jadi untuk yang loyang pertama tadi sudah sama saja sudah kita proofing duluan ya. Jadi nanti pada saat proofing tidak usah bersamaan dengan waktu yang sama. Jadi loyang pertama yang sudah jadi duluan itu proofing yang sudah waktunya lebih lama ya. Jadi hati-hati jangan sampai overproofing, karena kalau overproofing nanti pada saat digoreng donatnya
tidak halus, bisa pecah-pecah atau menggelembung permukaannya. Total untuk waktu proofing itu kira-kira cukup sekitar 15 sampai 30 menit ya. Dan diingat, untuk loyang pertama jangan disamakan dengan loyang-loyang berikutnya karena itu sudah lebih lama untuk proofingnya tadi. Kita sesuaikan aja dengan suhu udara di rumah. Kalau suhunya panas, udaranya lagi panas, ya proofingnya tidak usah terlalu lama, cukup 15 menit sudah bisa digoreng. Tapi kalau udaranya agak dingin, proofingnya bisa 30 sampai 40 menit ya. Ini loyang kedua sudah jadi, saya pipihkan lagi. Kemudian jangan lupa ditutup dengan kain lap bersih atau serbet bersih. Dipipihkannya tidak usah terlalu kencang ya menekannya. Nah, ini mau saya lubangi. Saya menggunakan spuit ya untuk melubangi donatnya. Sebelumnya spuit sudah dikasih taburi tepung terigu supaya tidak lengket, tidak susah untuk melubanginya. Nah, ini seperti ini. Bisa juga pakai jari aja kalau tidak ada spuit. Nah, setelah dilubangi, bisa ditutup dengan plastik wrap atau kain lap bersih untuk kita proofing. Ini juga saya lubangi dulu. Kemudian saya tutup, ini ada yang dengan kain lap dan ada yang dengan plastik wrap ya. Ya. Yang loyang pertama tadi sudah saya proofing lebih dulu ya. Nah, jadinya seperti ini. Kita proofing sekitar 15 sampai 30 menit. Kita goreng yang loyang pertama dulu karena dia sudah di proofing lebih lama ya. Ini kita goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan dulu. Menggorengnya dengan api yang sangat kecil aja ya, supaya tidak mudah gosong donatnya. Tapi minyaknya harus benar-benar panas dulu sebelum untuk menggoreng. Membaliknya cukup satu kali balik saja ya, jangan bolak-balik dibalik karena nanti bisa terlalu banyak menyerap minyak. Jadi baliknya dipastikan hanya cukup satu kali. Untuk memastikan adonan tidak gosong, melihatnya diintip-intip aja ya, seperti ini.
Nah, ini dirasa sudah warnanya kecoklatan, bisa kita balik. Mengembang ya donatnya. Karena ini sudah cukup elastis tadi saat mengulen adonannya. Nah, ini sudah jadi, bisa saya angkat. Ada white ringnya ya. Cukup warnanya kecoklatan seperti ini saja, jadi tidak terlalu gosong. Sekarang saya mau lanjut menggoreng untuk loyang yang kedua. Ini loyang kedua tadi. Ingat, membaliknya hanya cukup 1 kali saja ya, supaya tidak terlalu banyak menyerap minyak untuk donatnya nanti. Yang sudah jadi ini saya angkat, semua muncul white ring ya. Kita tiriskan dulu. Berikutnya saya menggoreng untuk loyang yang terakhir. Nah, maaf, itu ada salah satu donat yang warnanya lebih coklat ya. Nah, ini yang sudah jadi semua, setelah ditiriskan saya taruh di loyang seperti ini. Jangan ditumpuk ya, karena nanti takut donatnya ada yang penyok-penyok. Jadi caranya seperti ini ya. Nah, ini yang sudah dingin donatnya saya tata di piring. Bebas untuk diberi topping apa saja. Nah, ini kebetulan saya membuat glaze sendiri ya. Dengan gula halus. Untuk resep glaze ada di video saya sebelumnya. Nah, ini saya mau mencoba melihat tekstur dalamnya tuh, lembut ya. Enak. Ada rasa kentangnya, gurih kentang. Mantap deh pokoknya. Silahkan dicoba resepnya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hes Kitchen, healthy, happy, and yummy.